Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Salsabila, NPM 1812011283. Saya akan menyimpulkan secara garis besar apa saja yang sudah saya pelajari di mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara yang diajar oleh Ibu Marta Liananda, SHMH. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi. Dan demikian, dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Profesor Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa Balai Agung atau MA perlu diberi kewenangan untuk membandingkan undang-undang. Namun, Profesor Supomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika. Dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review. MK mempunyai beberapa wewenang, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi. Hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain seperti hukum acara peradilan konstitusi, hukum acara peradilan tata negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah hukum acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara menjadi wewenang MK. Yang selanjutnya adalah asas-asas hukum acara MK. Yang pertama adalah ius curia novet, yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Yang kedua adalah persidangan terbuka untuk umum. Yang ketiga, independen dan imparsial. Yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kelima, hak untuk didengar secara seimbang. Yang keenam adalah hakim aktif dalam persidangan. Adalah aspek-aspek hukum acara MK. Sebagai lembaga peradilan, MK menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah permohonan, bukan gugatan. Seperti dalam hukum acara perdata. 42 istilah permohonan memang seolah-olah menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak atau ex parte atau volunteer. Padahal, dalam kelima wewenang yang dimiliki MK dapat dikatakan 4 diantaranya terdapat pihak termohon. Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pengujian dibagi menjadi dua, yaitu pengujian formil dan pengujian material. Kedudukan hukum pemohon atau legal standing, atau yang disebut pula sebagai standing to sue, yang diartikan sebagai a party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a dutable right. Legal standing mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam UU dan syarat material yaitu kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu
A. Perorangan warga negara Indonesia. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat. Atau D. Lembaga negara. Proses persidangan dan pembuktian. Proses persidangan ada beberapa tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, dan yang terakhir pengucapan putusan. Putusan ada beberapa jenis, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir, dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela. Selanjutnya ada tata cara dan tata tertib persidangan yang diatur di dalam PMK nomor 19 tahun 2009, yaitu A. Para pihak, saksi dan ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitera mahkamah. B. Panitera melaporkan kehadiran para pihak, saksi dan ahli kepada ketua sidang. C. Ketua sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu 3 kali. D. Setelah sidang dibuka, ketua sidang mempersilahkan para pihak, saksi dan ahli untuk memperkenalkan diri masing-masing. E. Ketua sidang menjelaskan agenda persidangan. F. Dalam hal menunda sidang dan mencabut penundaan sidang, ketua sidang mengetukkan palu 1 kali. G. Pada saat sidang pembacaan putusan, sesaat setelah membacakan amar putusan, ketua sidang mengetukkan palu 1 kali. H. Ketua sidang menutup sidang dengan mengetukkan palu 3 kali. Para pihak, saksi dan ahli, dan pengunjung sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Khusus untuk advokat harus memakai toga. Anak di bawah umur 12 tahun dilarang menghadiri persidangan kecuali untuk kepentingan pemeriksaan persidangan atau atas izin khusus dari mahkamah. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, belum ada aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini juga belum ada. Barulah setelah adanya perubahan ketiga yang mengadopsi pembentukan lembaga negara Mahkamah Konstitusi, yang salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Adalah hukum acara pembubaran partai politik. Keberadaan partai politik memang merupakan manifestasi dari hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak menyertakan pendapat. Namun, hak dan kebebasan tersebut dapat dibatasi dengan melakukan pengaturan termasuk pembubaran partai politik. Kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan dan melindungi kesejahteraan dan kesehatan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain. Salah satu bentuk dari demokrasi ialah pemilu, yaitu pemilihan umum. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga pemilu dapat menghasilkan atau membuat sengketa yang terjadi di pemilu tersebut. Stephen A. Seagal menyatakan bahwa permasalahan perhitungan suara dalam pemilu merupakan aktivitas tertua dalam sebuah negara bangsa di antara pelbagai permasalahan paling tua lainnya dalam hukum tata negara. Sengketa hasil pemilu, maka penyelesaian di sebuah lembaga peradilan terutama Mahkamah Konstitusi juga tidak lepas dari faktor kesejarahan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan tersebut juga tidak lepas dari catatan kesejarahan mengenai buruknya wajah pemilu Indonesia. Karut-marut hasil pemilu tidak berujung kepada penyelesaian secara hukum, sehingga legitimasi hasil pemilu seringkali dipertanyakan.
Terdapat pula lembaga pengadilan di Meksiko yang memiliki kewenangan melakukan telaah terhadap hasil pemilu. Jerman juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pertikaian hasil pemilu. Maka dari itu, Indonesia memutuskan MK mengadili perselisihan hasil pemilu di Indonesia. Pasal 24C ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut dirumuskan secara berbeda dibanding dengan wewenang yang dirumuskan pada pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Adanya ketentuan tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan dalam UUD 1945, pasca perubahan tersebut memunculkan istilah baru dalam bidang hukum tata negara, yaitu impeachment dan pemakzulan. Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam masa jabatannya atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir, disebut dengan istilah removal from office. Dalam proses pemakzulan tersebut, terdapat mekanisme impeachment, yaitu pendakwaan atas suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian. Itu dia kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna dan dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.